Bukankah tadi sedang berbicara dengan wanita lain sambil tebar pesona? Lalu mengapa sekarang baru ingat bahwa masih berstatus suami? Bara tersenyum ketika mendengar sindiran istrinya. Ternyata rasa cemburu itu nyata, dan Bara senang ketika mengetahui bahwa dia masih berada di hati sang istri. Dari sisi mana kau melihat bahwa aku sedang tebar pesona dan sengaja berbicara dengan wanita lain, sayang? Naya memutuskan diam. Dia tahu bahwa semakin banyak berbicara maka Bara akan semakin melihat bahwa dirinya memang rasa cemburu. Oh ya, aku juga mendengar seseorang mengatakan bahwa kemarin aku tidur dengannya. Jika ku ingat-ingat dengan jelas, aku hanya sekedar terbaring di atas ranjang yang sama, bukan dalam arti tidur antara suami istri yang sebenarnya. Aku merasa ini tidak adil karena belum pernah merasakan namun sudah dituduh sebagai buaya. Wajah Naya menjadi panik ketika mendengar perkataan Bara. Ia menyesali kata-katanya saat sedang emosi tadi. Bapak salah dengar. Oh, merasa ternyata. Akhirnya Naya sadar bahwa Bara sengaja menjebaknya dan ia merasa kesal dengan kebodohannya. Jika tidak ada hal penting maka saya akan pergi. Karena sadar bahwa tidak baik berlama-lama di sekitar Bara. Maka Naya memutuskan pergi. Silahkan. Merasa ada sesuatu yang mengganjal ketika mendengar perkataan Bara yang memberikannya pergi begitu saja, tapi Naya masih belum tahu apa itu sehingga ia memutuskan mengabaikan kecurigaan tersebut. Namun langkah Naya terhenti ketika mengetahui bahwa pintu tersebut telah terkunci. Kini ia sadar apa yang tidak beres tersebut, suaminya sengaja mengunci mereka di ruangan yang sama. Kenapa pintunya dikunci? Naya menatap kesal pada Bara. Hanya berjaga-jaga, seolah-olah perbuatannya adalah hal yang wajar sehingga Bara bertindak biasa saja. Sekarang buka pintunya. Bagaimana jika kau yang membukanya? Kuncinya ada di saku celana, ambil dan kau bisa keluar. Naya menjadi kesal sendiri. Bagaimana bisa dia mengambil kunci yang ada di saku celana Bara? Berdekatan dengannya saja ia tidak berani, takut kejadian di perpustakaan terulang kembali. Tapi, jika dia tidak mengambilnya maka mereka akan terkunci hingga sore hari. Buka pintunya sekarang. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kau bisa keluar jika kau berhasil mengambil kuncinya dari saku celanaku? Menyebalkan, percayalah. Meskipun kesal Naya tidak akan berani melakukan apa yang dikatakan Bara. Istriku terlihat menggemaskan ketika marah, goda Bara membuat kedua pipi Naya merah. Karena tidak bisa keluar, maka Naya memutuskan duduk kembali di sofa dan menunggu bantuan. Sayangnya dia lupa membawa ponsel sehingga tidak bisa menghubungi siapapun. Sekarang Naya benar-benar kesal pada dirinya sendiri. Seharusnya dia membawanya saat ke kantin, tapi malah meninggalkannya di kelas akibat kesal melihat wanita yang mengganggu suaminya. Kenapa tidak jadi pergi? Pertanyaan Bara membuat Naya semakin jengkel. Ia bahkan memberikan tatapan kesal pada suaminya, membuat Bara tertawa bahagia. Ada kelas sekarang, jadi tolong buka pintunya. Pada akhirnya Naya tidak bisa berdiam diri karena kelasnya masih ada. Apa pentingnya kelas daripada bersama suamimu? Tentu saja kelas penting, dari belajar Naya bisa menjadi wanita karir dan tidak disepelekan. Siapa yang berani menyepelekanmu? Bukan urusan bapak, sekarang buka pintunya. Tidak, pertama. Tanpa sekolah kau tetap akan menjadi Nyonya Bara dan tidak ada yang boleh menyepelekanmu. Dan yang kedua, jika kau ingin menjadi wanita karir maka aku akan memberikan cabang perusahaan padamu. Kau boleh melakukan apa saja pada perusahaan itu, bahkan menghancurkan sekalipun tidak masalah. Kata-kata Bara sangat menyentuh untuk Naya. Ia sadar bahwa suaminya mencintai dirinya apa adanya.
Tapi tetap saja, ia masih belum bersedia berdamai dengan suaminya. Pada akhirnya Naya hanya diam dan tidak berniat meladeni pembicaraan Bara, begitupun sebaliknya. Bara memilih mengerjakan pekerjaannya yang ada di perusahaan sambil ditemani Naya yang kesal. Setelah setengah jam berlalu, tiba-tiba Bara mengakhiri pekerjaannya dan membereskan semua berkas. Hari ini ia berniat mengajak sang istri ke perusahaan untuk makan siang di sana sebelum meeting pada jam 2 siang. Ayo pergi, ucap Bara. Naya ingin kembali ke kelas, tidak mau pergi. Untuk apa ke kelas? Lagi pula aku bisa mengajarimu cara berbisnis. Ini berbeda. Dan terima kasih, tapi Naya lebih suka belajar di perguruan tinggi. Gemas dengan penolakan sang istri, maka Bara menghampiri Naya lalu menarik tangannya dan mereka keluar dari ruangan sambil bergandengan tangan. Jika ditanya apakah Naya melawan? Tentu saja Naya melawan, hanya saja tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa genggaman tangan Bara sangat erat sehingga pilihannya hanya ada satu jika ingin melepaskan diri, yaitu memotong tangannya. Tidak mungkin Naya melakukan hal tersebut. Beberapa mahasiswa yang kebetulan tidak memiliki kelas terpana ketika melihat keduanya. Mereka yang tidak tahu hubungan antara Naya dan Bara mulai menduga-duga bahwa keduanya sedang berpacaran, sedangkan yang tahu berpikir bahwa Bara sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka. Sesampainya di parkiran, Bara memaksa Naya masuk ke dalam mobil lalu ia masuk ke sisi yang lain dan mobil berjalan cepat menuju perusahaan. Turunkan Naya. Diamlah, sayang. Aku sedang menyetir dan akan berbahaya jika kau mengajakku berbicara. Aku belum mau meninggal, kita bahkan belum bulan madu dan memiliki anak. Bagaimana bisa kita meninggal sekarang? Kakak menyebalkan. Naya bergidik ngeri pada kata-kata Bara. Aku juga mencintaimu, sayang. Naya menjadi bungkam ketika mendengar ucapan suaminya. Dia tidak pernah mengatakan kalimat cinta. Selama mereka menikah dirinya lah yang menyatakan cinta lebih dulu, tapi lihatlah sekang suaminya tanpa tahu malu mengatakan cinta ketika ia mengucapkan kalimat kesal. Sesampainya di perusahaan, karena tidak ingin membuat keributan, maka Naya memilih keluar lalu mengikuti Bara masuk ke perusahaan. Semua karyawan yang melihat kehadiran Naya terpana. Mereka tahu tentang masalah keduanya tapi masih belum mendengar bahwa Naya sudah memaafkan Bara. Pesankan makan siang untukku dan istriku. Randi yang baru saja akan menyapa Bara dan Naya hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar pesan sang bos. Masuk ke dalam ruangan, ini kali ketiga Naya berada di dalamnya. Yang pertama ia dibawa karena Bara takut penyakitnya kambuh. Yang kedua ia datang sendiri untuk mengantarkan makan siang namun berakhir pertengkaran dan sekarang sekali lagi Bara memaksanya ke perusahaan demi memperbaiki hubungan mereka. Sungguh sebuah kebetulan yang tidak terduga. Ada beberapa kenangan yang masih tersimpan erat di kepala Naya tentang ruangan tersebut. Hanya 3 kali datang. Hubungan mereka ditentukan di ruangan ini.